Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan mudah-mudahan setiap orang daripada kita sentiasa di bawah naungan dan pelindungannya. Diberikan rasa seronok dan senang serta gembira mengerjakan, melakukan segala perintah dan suruhannya. Diletakkan, dicampakkan dalam hati setiap kita rasa takut, gerun untuk menderhakainya. Dan mudah-mudahan kebaikan, hidayah yang Allah berikan pada kita, kita pertahankan, kita pegang, kita istiqomah menjalani kehidupan berpandukan dengannya hingga suatu saat kita dijemput dan dipanggil olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada siri lepas dan kita semua telah maklum, bahwa kajian kita berkaitan dengan asrarul hauqalah wal istirja, rahasia ucapan la haula wala quwata illa billah dan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berdasarkan uraian dan penjelasan daripada firman Allah surah Al-Baqarah
bermula 155 hingga 157 yang telah kita bincangkan dalam beberapa siri sebelum ini. Alhamdulillah berjaya kita tamatkan, walaupun mungkin belum sempurna. Dan hari ini, saya menambahkan penjelasan atau lebih tepatnya penegasan terhadap tajuk yang kita telah pelajari selama ini, Asrarul Hauqalah dan Istirja. Saya berikan tajuk Hauqalah, Hauqalatu wastirja'ul anbiya'i wassalihin. Hauqalatun wastirja'ul anbiya'i wassalihin. Hauqalah dan istirja' para nabi dan orang-orang soleh. Jadi hakikatnya, tajuk yang kita nak pelajari ini bukanlah tajuk baru daripada berbeza dengan tajuk selepasnya. Ia merupakan tambahan atau lebih tepatnya ia merupakan contoh nyata. Contoh yang nyata, contoh yang real, yang pernah, telah dicontoh dan dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. Kalau kita telah memahami sedikit banyak tentang rahsia Hauqalah dan Istirja, lalu apa contoh praktikalnya? Secara praktikal, apa contohnya? Nah, inilah yang kita nak pelajari. Sehingga mungkinkah seseorang dalam menjalani kehidupan ini menjadikan kalimah la haula wala quwata illa billah, menjadikan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dijadikan sebagian daripada pandangan hidupnya, pegangan hidupnya. Itu yang pentingnya. Saya ulangi. Setelah kita mengetahui sedikit banyak tentang rahsia Hauqalah dan Istirja, rahsia kalimat la haula wala quwata illa billah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkinkah dalam hidup kita di dunia ini kita jadikan makna pengajaran yang terkandung dalam kalimat ini menjadi dasar tempat kita berpijak, titik tolak untuk kita menjalani kehidupan. Apa saja perbuatan yang kita lakukan di dunia, apa saja kejayaan yang kita raih di dunia, apa saja benda yang kita ada dalam dunia ini, kita melihatnya semua itu berdasarkan dua kalimat tersebut. Kita menilai dan melihatnya dengan kacamata, dengan teropong la haula wala quwata illa billah, innalillahi wa inna ilaihi. Ini yang kita nak bicarakan berdasarkan contoh nyata yang telah dipraktikkan oleh Nabi dan orang-orang soleh sebagaimana yang Al-Quran jelaskan. Jadi kajian kita sebenarnya tidaklah
keluar jauh daripada apa yang telah kita pelajari, kita masih melakukan kajian yang erat sekali hubungannya dengan apa yang dalam hati. Ingat, hati. Kita bimbing hati kita, kita kasih faham hati kita. Karena bila hati sudah faham, sudah betul, nanti arahan yang dilakukan oleh hati kepada anggota tubuh badan, diarahan kepada mata, arahan kepada fikiran, untuk seterusnya kita bertindak, maka ia pun betul juga jika hatinya sudah betul dan benar. Tetapi jika hati belum mendapatkan kefahaman yang betul, hati mungkin masih ragu mana yang betul, mana yang salah. Kita boleh bayangkan, kalau ketuanya, pemimpinnya, rajanya yang dalam diri ini masih kebingungan. Macam mana agaknya arahan yang tidak diberikan kepada bala tenteranya untuk bertindak. Analoginya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai mukadimah saya boleh katakan begini, ini poin-poin terpenting dahulu, yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya dalam hidup. Kullu syai'in yajri bitaqdirillah wa masyiatihi. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, dasar akidah kita, yakni meyakini bahwasanya segala sesuatu yang berlaku di dunia ini, yang terjadi di dunia ini, ada atau tiadanya sesuatu tersebut 100% bergantung pada ketetapan Allah dan kehendaknya. Itu pertama. Tolong dipegangi betul. Semua yang ada, yang berlaku, yang benda itu ada atau benda itu tidak ada, kita dapat atau kita tak dapat, semua itu 100% berlaku atas ketetapannya dan kehendaknya. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wajib kita yakini. Dan bila Allah sudah berkehendak, maka tidak siapa yang boleh menghalangi, menggagalkan kehendaknya. Dan Allah mampu melaksanakan setiap apa yang dikehendaki. Karena dia punya sifat kudrah. Beza dengan kita. Mungkin kita oleh Allah diberi kemauan dan kehendak. Tetapi tidak semua apa yang kita maukan, yang kita kehendaki terwujud. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan. Ataupun kalau kita ada kemampuan, kemampuan yang sedikit itu pun anugerah Allah. La masyiata lil ibad illa masya'alahum. Seorang hamba sekalipun hakikatnya ya sekalian tidak punya apa-apa kehendak kecuali kehendak itu adalah kehendak Allah. Kehendaknya itu pun sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ini paling basic sekali dalam kita faham. Sehingga ada istilah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masya'a lahum kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dia Allah kehendaki pasti berlaku. Apa yang Allah kehendaki terhadap diri kita pasti berlaku.
Kita suka ke tak suka ke, menghendaki ke tak menghendaki ke, bersedia atau tidak, itu lain cerita. Sebab itu, banyak sekali berlaku pada hidup kita ini, menimpa diri kita, sesuatu yang hakikat kita tak suka. Coba kalau kita punya kemampuan, walaupun kita ada keinginan, tapi kita tak punya kemampuan, pasti kita boleh menolak sesuatu yang buruk menimpa kita. Pasti kita mahukan yang menimpa kita, yang kita alami, yang baik-baik saja. Usaha sentiasa berjaya, susah itu cepat-cepat senang. Apa yang dia nak dapat. Tapi masalahnya, jadi ke tak jadi, berlaku atau tidak, itu tidak bergantung pada kemauan, kehendak, upaya kita. Sebaliknya 100% kehendak dia. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang dia, yakni Allah, tidak kehendaki, walaupun kita nak sangat, maka tak akan terjadi. Ini tentang masyiahnya. Kenapa begitu jam 9? Ya, karena fahadal kaun Allah Ta'ala. Semua yang maujud di alam semesta ini, termasuk peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalamnya, itu adalah berlaku karena kehendaknya, oleh kerana alam dan isinya adalah miliknya semata-mata. Saya ulangi. Apa yang berlaku di alam semesta, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kita suka, yang kita tak suka, dia tidak akan berlaku kecuali karena kehendaknya. Lagi pula, segala yang maujud di alam semesta itu adalah miliknya semata-mata. Allahu Akbar. Miliknya semata-mata. Tolong underline itu. Dari dua poin ini pun kita sudah boleh menangkap sebetulnya daripada uraian selama ini. Kalau segala sesuatu yang ada di alam semesta milik Allah semata-mata, termasuklah diri kita, termasuk diri kita. Maknanya diri kita ini bagaimana tidak merasa memiliki, sedangkan kita pun dimiliki. Allahu Akbar. Kita ini dimiliki, dikuasai. Jadi ada yang memiliki diri kita. Yakni dia. Ada yang memiliki anak kita, yakni dia. Ada yang memiliki rumah kita, yakni dia. Ada yang memiliki umur kita, yakni dia. Semuanya. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Karena segala-galanya miliknya, maka dia boleh melakukan apa saja terhadap apa yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Tidak perlu minta persetujuan kita. Ini penting. Di mana situ penting. Saya ulangi. Karena segala sesuatu itu milik dia, siang, malam, pagi, petang, hujan, panas, sejuk, matahari, bumi, gunung berapi, ya, gunung berapi yang meletus, gunung yang menghijau, menjulang tinggi, nampak indah di padang mata, ada yang begitu menakutkan, menggerunkan dia, milik dia. Dan dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki terhadap apa yang dia miliki. Apa yang dimiliki. Kita suka ke tak suka ke, setuju tak setuju, itu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Di sinilah yang perlu kita letakkan, kita kena posisikan diri kita di tempat seperti ini. Oh iya ya,
Saya tak ada hak untuk mengatur dia. Saya tak ada hak untuk menyuruh dia. Saya tidak ada hak untuk beri cadangan kepada dia. Tak. Paling tinggi kita hanya diberi izin oleh Allah, wahai hambaku, merayulah kamu kepada aku. Akuilah kelemahan dirimu. Setelah kamu mengakui dan menyadari kelemahan dirimu, ketidakberdayaan kamu, termasuk menginginkan apa yang kamu hendaki, dan kamu tidak punya, yang mengaku saya, lalu merayu pada aku. Merayu. Kan doa itu merayu ya Mas. Tapi ingat, karena doa itu hanya sifatnya merayu, makbul atau tidaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Terserah kehendaknya. Mau bagi atau tidak, yang diberi nanti sesuai dengan kemampuan kita atau tidak, itu 100% kehendak dia. Bila kita sudah paham posisi kita itu seperti itu, jemaah, dalam hidup tak ada ruang untuk kecewa, untuk menyesal, untuk komplain. Dan itu sebabnya kenapa kecewa, komplain, suudzon kepada Allah itu dosa besar. Iya, karena kita melakukan sesuatu yang kita tidak ada hak sama sekali. Yang tidak hak sama sekali. Hanya sahaja, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak yang mutlak dalam melakukan apa saja terhadap apa yang dia miliki, apa jadi miliknya, ini tidak bermakna perbuatan Allah, kehendak Allah itu sia-sia. Sia-sia yang bermaksud tidak ada hikmahnya. Tak mungkin. Ketika Allah bagi hambanya sakit, walaupun hamba itu tidak menyukai sakit, jangan difikir Allah ingin menyiksanya. Ada hikmahnya. Nah, inilah kewajiban kita untuk itu ya yang tugas kita. Berusahalah untuk memahami apa agak-agak kebaikan yang Allah nak berikan pada diri ini. Aku minta lain, dia bagi lain. Sedangkan dia itu maha adil, maha bijaksana, al-baru yang maha banyak kebaikannya, al-latif yang maha lembut, ar-Rahman ar-Rahim. Iya. Nak kata dia itu, Allah itu tak sepatutnya buat begitu, nak kata Allah salah, tak mungkin. Dia itu bijaksana, bagaimana mungkin salah? Nak tuduh Allah zalim, waliyadzubillah. Pasti ada kebaikannya. Kenapa Allah jadikan itu? Jadi walaupun apa yang Allah kehendaki berlaku itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, tidak bermakna Allah melakukan kerja sia-sia. Tak ada. Semuanya demi kebaikan manusia. Hatta berlaku banjir besar, tsunami, hujan ribut angin, ribut salju, banyak gunung berapi meletus, wabak penyakit, kemiskinan, dan sebagainya. Itu berlaku atas kehendak Allah. Ya, karena kehendaknya mutlak. Tugas kita, apa agak hikmah di sebaliknya. Karena kita sudah tahu jamaah sekalian, ya, kan Nabi SAW berdoa ketika Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala, satu ayat pujian, labbaik wa sadaik. Ya Allah, ya kami menyaut seruanmu ya Allah. Wal khairu kulhu fi yadik. Segala kebaikan itu ya Allah ada di kedua tanganmu.
Segala kebaikan itu ada padamu. Wasyarru laisa ilaik. Kita tengok. Sedangkan keburukan itu tidak ada yang ada daripadamu. Apa maksudnya? Kalau kita bicara adab, bila kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita kata datang daripada Allah. Bila menimpa diri kita sesuatu yang tidak baik, adabnya kita kata, ini dari diri saya. Tapi berlaku itu atas kehendak Allah. Penyebabnya datang dari diri kita. Kan ini kan yang telah kita pelajari selama ini. Beberapa poin penting. Bila berlaku keburukan menimpa kita, itu betul berlaku atas kehendak Allah, tapi asbabnya punca dari kita. Satu kesalahan dibalas satu. Kan begitu Allah. Allah adil. Bila kita dapat kebaikan, Allah kata, itu daripada aku sepenuhnya. Sebab aku balas kebaikanmu berganda-ganda. Kalaulah ikut kebaikan yang kamu lakukan terhadap, kerana aku, kata Allah, kamu tak sepatutnya dapat kebaikan sebanyak ini. Yang ini yang kita pelajari minggu lepas. Kalaulah kamu, katalah, aku beri balasan kebaikan pada kamu. Berdasarkan 100% sudah. Sesuai dengan perbuatan kamu. Tak mungkin kamu masuk surga. Amal kamu, baik kamu sedikit sekali. Surga itu, subhanallah. Amalmu belum melayakkan kamu. Sebab itu aku tak jadikan surgaku itu sebagai muqabalah bagi amal baik. Sebaliknya rahmatku. Tengok. Itu kita kata, Nabi kata, segala kebaikan datang daripada kamu, ya Allah. Karena kalaulah engkau bagi kami balasan baik, berdasarkan kebaikan yang kami lakukan, tentu kami dapat sikit saja. Tapi kalau keburukan menimpa, itu memanglah itu kehendakmu, puncanya diri kami. Maksudnya apa? Jika kita dapat kebaikan, pasti kita akan bersyukur berganda-ganda. Kenapa? Karena kebaikan yang diberikan itu berganda-ganda berbanding amal baik yang kita lakukan. Balasannya bukan setimpal lagi. Demikian juga kalau menimpa kita keburukan, kesusahan, yang punca daripada kita, kita pun wajib bersyukur. Bersyukur karena kita hanya diberi balasan sama betul dengan perbuatan kita. Ngam-ngam lah. Tidak dilebihkan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kerana rupanya engkau betul-betul ibarat di hukum dunia lah. Orang itu dijatuhi hukuman, kadar hukumannya sama betul dengan kadar tingkat kesalahannya. Betul-betul. Kalau dia kata sekarang mencuri ayam, ini hukumannya. Dia mencuri lembu, ini hukumannya. Kalau dia mencuri 10 ekor lembu, macam ni. Jadi betul-betul hukuman dia yang diakan oleh mahkamah sama betul dengan tingkat kesalahannya. Tidak lebih. Bukan kita wajib syukur. Orang yang salah, dan kemudian mendapat hukuman. Hukuman itu setimpal dengan hukuman. Ya wajib bersyukurlah. Bersyukur karena dia tidak teraniaya. Sebaliknya ia diperlakukan dengan adil. Macam mana diperlakukan dengan adil sedangkan dia dihukum? Ya karena hukumnya sama betul dengan tingkat kesalahannya. Bukankah itu adil? Sebab itulah, sebagai orang Muslim kita yakin, dan ini pernah saya jelaskan juga, saya menganggap ini sangat penting ya, untuk memposisikan kita di dunia ini sebagai siapa di hadapan Allah. Itu penting sekali. Jangan sampai kita tidak tahu position kita di bumi ini, cara kita bermuamalah dengan Allah ini sebagai apa, sebagai siapa. Kita tahu. Kena tahu. Saya ulangi. Sehingga dalam agama kita diajar, jika Allah kelak memasukkan hamba-Nya yang menderhaka di dalam neraka,
Itu kerana Allah ingin menunjukkan sifat keadilannya yang maha adil. Karena Allah maha adil lah, hambanya yang buat jahat dihukum di neraka. Itu keadilan Allah. Neraka itu keadilan Allah. Sementara jika ada hamba yang Allah masukkan, Allah kehendaki masuk surga, Allah sedang menunjukkan sifat Rahman Rahimnya. Dan rasakan ini, yakini ini semasa kita di dunia pun. Bila kita dapat kejayaan, sebenarnya Allah bukan memberikan balasan setimpal dengan usaha kita. Itu bukti rahmatnya. Rahman Rahimnya. Dan jika kita menimpa kita kesusahan, itu Allah sedang menunjukkan sifatnya yang maha adil. Bukankah bila orang yang cerdas berfikir, hamba yang cerdas memahami kerja Allah, diperlakukan adil itu satu nikmat. Jemaah sekalian, kita jangan hanya melihat nikmat itu, ya hanya memang benda saja. Kita diperlakukan dengan secara adil, itu juga nikmat. Wajib kita syukuri. Terima kasihlah kerana awak memperlakukan saya dengan adil. Karena awak tidak berlaku zalim. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana awak tidak berlaku zalim. Terima kasihlah, saya ucap terima kasih banyak kepada awak kerana awak hanya menyuruh saya membayar ganti rugi RM1,000 atas kesilapan saya, mungkin merusakkan atau memecahkan apa ke cermin kereta awak. Saya terima kasih banyaklah atas keadilan awak. Karena awak hanya menyuruh saya, menghukum saya, membayar RM1,000. Sama betul. Hukuman yang saudara timpakan pada saya, sama betul dengan tingkat kesalahan saya. Saya akui keadaan awak. Terima kasih. Awak bukan saya nanti. Syukur itu. Jadi walaupun kena denda, disuruh bayar, dia tidak rasa ini, tidak mengeluh, bahkan terima kasih. Itu kalau kita faham keadilan orang itu. Bagaimana kalau kita dapat memahami keadilan Allah? Apa ada ruang untuk kita mengeluh? Hanya karena yang berlaku terhadap diri kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Melihat kenikmat Allah, bertambah-tambah syukurnya, kan rupanya Allah memberikan kita berganda-ganda. Melihat balasan Allah mungkin sesuatu yang menimpa kita yang kita tak sukai sebagai punca dari kita, pun kita bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena Allah memperlakukan kita dengan adil, seadil-adilnya. Di sinilah satu di antara posisi kita. Hendaklah kita meletakkan diri kita dalam kedudukan, dalam posisi ini. Jadi semacam, ya perlulah proses positioning ini. Perlu sekali. Jangan kita meletakkan diri kita dengan Allah, muamalah dengan Allah, hubungan kita dalam hubungan saling menguntungkan. Subhanallah, tidak. Hubungan kita ni Allah bukan hubungan saling menguntungkan, bukan. Bukan hubungan seperti majikan dan pekerja, bukan. Bukan hubungan antara apa? Kerjasama, sama sih. Waliyadzubillah. Hamba dengan Tuhannya. Kita 100% perlukan bergantung kepadanya, sementara dia 0% terhadap kita. Sebaik manapun, sebanyak manapun kebaikan yang kita lakukan, dia tidak mendapat apa-apa manfaat.
Sebanyak manapun keburukan yang kita lakukan, dia tidak mendapatkan apa-apa madarat. Kalau begitulah hakikatnya, kenapa pula orang boleh mengugut Allah dengan kebaikannya? Ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu telah berpuasa siang harinya, Allah. Hamba-Mu telah qiyamul lail, ya Allah. Hamba telah zikir, ya Allah. Maka Engkau mesti wajib mengabulkan doa kami karena hamba-Mu telah berbuat baik. Kenapa kita jadikan ibadah sebagai alat untuk mengugut Tuhan? Itu bukan berdoa lagi, itu menyuruh Allah namanya. Siapa kita coba? Ya Allah, apa yang Kau perintahkan hamba-Mu dah buat semuanya. Apa yang Engkau larang hamba-Mu tinggalkan semuanya. Apa yang Kau minta hamba-Mu dah berikan semuanya. Sekarang tiba giliran-Mu, ya Allah. Berikan apa yang aku minta. Sebab apa yang Kau minta, aku dah bagi. Kalau tidak, tak aci. Itu tak faham. Itu tak faham. Bukan begitu. Bukan begitu. Yang ada dalam hidup dia hanya syukur aja. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimul binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kita telah pelajari. Baik ya. Itu poin yang bagi saya sangat-sangat penting untuk kita pahami ya, untuk kita pahami. Baik. Sesuai dengan tajuk ini, dan tajuk ini saya kata tadi bukanlah tajuk baru, tapi sebagai bukti contoh nyata cara praktikal yang telah dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh mengamalkan makna sebenar hauqalah dan istirja, memahami betul dan menjadikan dua kalimat ini, la haula la quwata illa billah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai betul-betul tempat berpijak, tempat bertolak, panduan dalam menjalani kehidupan dan dalam melihat kehidupan, menilai kehidupan. Jadi orang kaya, bagaimana kita melihat kekayaan kita ini? Bila kita naik jawatan, macam mana kita melihat kejawatan ini? Jika kita dibuang kerja, macam mana kita melihat peristiwa yang menimpa kita dibuang kerja ini? Ini penting sekali. Tanpa ada garis panduan yang jelas, tanpa ada tanda aras yang jelas untuk kita menilai kehidupan dan segala yang berlaku, ya tak tahu nanti hidup kita kemana nanti arahnya. Mungkinkah kita sampai mencapai destinasi yang kita tuju? Jamaah sekalian, mari sebelumnya kita bacakan ayat yang pertama, dan ayat ini sudah menjadi apa? Saya kira sudah dijadikan wirid. Surah Ali Imran ayat 26. Ali Imran ayat 26. Mari kita pelajari. Ayat seperti inilah yang sangat hendaklah betul-betul direnungkan, dipahami. Bukan sesekali, tapi setiap kali, setiap masa. Karena setiap masa. Karena apa? Ayat sebenarnya sangat-sangat penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada seluruh umatmu supaya mereka tahu, mereka faham
mereka beramal supaya mereka sentiasa mengucapkannya. Allahumma. Kalau boleh kita katakan ini sebagai doa jemaah sekalian, betul. Ayat ini sebagai doa. Namanya doa ibadah. Seperti mana yang semua sudah maklum, doa ada dua macam. Ada dua jenis. Satu doa ibadah, dua doa masalah. Doa ibadah, yakni doa yang berisikan puji-pujian terhadap Allah, pengakuan kita terhadap kemuliaannya, keagungannya. Sedangkan doa masalah, doa yang berisikan permohonan, permintaan. Di dalam agama kita, sebaiknya doa ibadah itu lebih panjang, lebih lama, lebih sering daripada doa masalah. Termasuk doa, contoh doa ibadah, yakni ayat inilah. Allahumma ya Allah. Malikal mulki. Ini asalnya ada ya. Kalau susunan nahwu biasa, ayat ini asalnya ya Allah, ya Malikal mulki, gitulah. Ya Allah lalu ditukar ya-nya tukar dengan mim yang dia letak belakang. Itu ganti kalimah huruf nida. Dan ini khas bagi kalimat Allah sahaja. Ini untuk mengingatkan semula. Kalau kita nak panggil orang lain, dalam bahasa Arab kan pakai ya kan? Ya Muhammad, ya Adam, ya Musa. Kan? Wahai. Ya Allah. Tapi khas nama Allah, bila munadanya Allah, ya itu boleh diganti dengan mim. Mim yang ada tasdid, diletak di belakang. Jadi ya Allah, ya buang, ataupun jadi Allahumma, Allahumma. Itu mana ya Allah? Hanya khas untuk kalimah Allah. Kalau ya Muhammad tak boleh lah. Ya Muhammad, ya Muhammadumma tak boleh. Ya Ibrahim jadi Ibrahimumma tak boleh. Ya Ali, Aliyumma tak boleh. Ini hanya khusus kalimah Allah. Itu keistimewaannya. Malikal mulki, asalnya ya, sebab itu di baris atas. Munada idhofah. Ya Malikal mulki, asalnya. Jadi terjemahan Melayu mesti ada wahai. Allahumma, wahai Allah. Malikal mulki, wahai. Zat yang memiliki, yang menguasai segala kekuasaan, atau yang memiliki segala kepemilikan. Tengok. Kita panggil Allah itu zat yang memiliki segala-gala sesuatu. Bumi, langit dan isinya itu dia pemilik tunggalnya. Itu Malikal mulki. Atau makna kedua. Bumi, langit dan isinya, segala kekuatan, kekuasaan, apa saja yang besar, yang kecil, dia adalah pemiliknya. Dia penguasa tunggalnya. Bukankah dengan menyebut Allahumma Malikal mulki pertama, Allah ingin menghancurkan, menghilangkan dalam diri kita ini rasa memiliki. Merasa ada hak memiliki itu tidak ada. Kan ini maksud innalillah ini. Innalillah. Semuanya milik Allah. Kita sudah kata Malikal mulki. Ya Allah, engkau ni pemilik semuanya. Jadi jika sekiranya sekarang ini, ya Allah, di tangan hamba-Mu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada roh. Ini semua milik-Mu, ya Allah.
Jika selama ini ya Allah di tangan di si hamba rupanya ada pasangan hidup, ada anak, ini milikmu ya Allah. Kita yakinkan itu milikmu, Malikal Mulki. Dan ingat, semua kerja Allah yang kehendak ini ada hikmah, ada tujuan. Allah bagi kita apa yang jadi miliknya, Allah berikan pada kita sebagai Malikal Mulki, itu bukan ya saya bagi lalu kita diberi kebiasaan untuk menggunakannya semau kita. Tidak. Karena apa yang ada di tangan kita itu tetap menjadi miliknya, maka kita berkewajiban menggunakan, memanfaatnya sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Kita tidak diberi hak untuk memilikinya, memiliki pemberiannya, tapi kita diberi izin untuk memanfaatkannya sesuai dengan pemiliknya. Dalam sekali maknanya ini jam 9. Malikal. Dan ini kita baca setiap lepas solat. Allahumma Malikal Mulki. Saya bukan tidak setuju ya. Bukan tidak setuju atau juga bukan menyalahkan. Tapi bagi saya ada yang lebih baik. Begini. Saya pernah mendengar dari dahulu lagi, dan sekarang mungkin jamaah sudah tahu. Ada kadang-kadang ketua atau apalah yang disebut, baca Ali Imran ayat 26 ni, baca sekian kali untuk ini. Nanti bila kamu baca banyak kali dengan cara tertentu, nanti akan jadi begini. Ada biasanya orang bagi tips seperti itu. Saya tak kata itu salah atau apa. Tapi saya rasalah yang pasti akan memberikan manfaat besar, pengaruh besar pada diri kita, bukan dengan membaca berapa kali, bukan. Kalau awak baca sekian kali, pengaruhnya akan begini. Saya kira bukan itu. Yang akan memberi pengaruh besar ke dalam kita, dia kita faham makna dia. Bila kita kata Allahumma ya Allah, wahai zat yang memiliki segala kepemilikan, yang menguasai segala kekuasaan, yang memiliki segala kekuasaan. Maknanya ya Allah, tak ada kekuasaan pun hakikat yang ada dalam kita. Kalau ada pun itu milik engkau. Oh iya ya. Rupanya tak ada sesuatu ya Allah melainkan milik engkau. Oh iyalah. Karena segalanya milik Allah dan kita yakin Allah tidak pernah tukar milik, potong nama dengan kita. Tapi Allah hanya memberi kita keizinan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya. Kalau itu yang kita yakin dan kita praktikkan, pasti ia memberi manfaat besar pada kita. Karena pertama, kita tidak akan sewenang-wenang menggunakan hak Allah, milik Allah. Minta maaf, kalau kita diberi kuasa, kita tidak akan menggunakan kekuasaan kita ini sewenang-wenang semau gue. Tidak. Kita tidak menganggap kekuasaan yang ada di tangan kita sebagai peluang dan kesempatan. Tidak. Orang yang belum paham Malikal Mulki itu. Alhamdulillah. Apa sekarang? Sekarang tiba masanya untuk mendapatkan segala-galanya. Di tanganku ada kekuasaan. Bukan. Lalu apa makna pagi tadi? Kita baca Allahumma Malikal Mulki. Kalau itulah cara kita menilai kekuasaan di tangan kita. Apakah Allah terima ucapan kita Qulillahumma Malikal Mulki tak ada suruhnya. Bila kekuasaan yang kita raih dengan susah payah perjuangan ini, lalu kita berniat ingin memanfaatkan selain ini peluang. Itulah bahayanya. Baca 10 kali, 50 kali. Kita tidak mengubah keadaan hidupnya. Tidak akan menukar. Dalam bahasa anak-anak sekarang, tidak mampu menggerakkan diri kita untuk hijrah.
Takut lama juga. Sehingga, minta maaf, sekali minta maaf, bukan agak kasar. Orang yang tak ada kuasa, dengan orang yang ada kuasa, kalaulah begitu cara melihat kekuasaannya, perangainya pasti lebih kurang sama. 2 kali 5. Sehingga mungkin kita jadi bingung, gimana ya? Dia katanya mengamalkan kulillahumma malikal mulki, baca setiap harinya 100 kali. Yang dia tak pernah baca. Kenapa? Sama ya perangai dia. Masya Allah. Ingat ya, malikal mulk itu dalam sungguh makna dia. Pemilik tunggal satu-satunya, segala yang maujud adalah dia. Penguasa tunggal satu-satunya, sekaligus menguasai segala kekuasaan, segala milik dia. Yang lain tak ada kuasa, lemah. Yang lain tak punya apa-apa, fakir. Itu hakikatnya. Dan hakikat ini mesti kita tanamkan dalam diri kita sebagai keyakinan yang kuat. Bila kita sudah yakin di Malikal Mulki, tengok sambungan ayatnya. Kita mengaku, ya Allah, karena engkau ini pemilik tunggal kepada segala kekuasaan, tu'til mulka man tasya'u. Engkau memberikan kekuasaan man kepada siapa yang tasya'u engkau kehendaki. Coba berarti betul-betul. Engkau memberikan kekuasaan yang engkau miliki itu ya Allah. Bukan semuanya, sikit je. Kepada siapa yang engkau kehendaki. Artinya jika orang itu kau bagi kekuasaan, boleh jadi. Hakikatnya dia tidak berhak. Hanya kerana kau pilih, kau kehendaki dia dapat kuasa. Kan ada yang sekarang orang kadang terdar dengan kuasa. Memang saya berhak dengan kekuasaan ini. Saya berhak memang benda ini. Dah lama saya susah payah. Tiba masa saya untuk menikmati. Dan saya ada hak untuk berjaya. Dia merasa berhak. Walau Allah kata apa? Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan apa yang dimilikinya itu kepada siapa yang dikehendaki. Bukan kerana orang itu berhak. Bukan kerana hamba itu berhak. Tapi dia dapat itu kerana masyiah Allah. Dan Allah punya pertimbangan-pertimbangan lain, punya kebijaksanaan sendiri, punya keadilan sendiri, hikmah yang, Masya Allah, yang kita disuruh memahaminya. Apa akibatnya? Jika orang merasa berhak dengan kekuasaan yang ada di tangannya, selepas berebut, bermati-matian. Itu tadi. Keinginan untuk menyalahgunakan keinginan peluang, itu sangat terbuka itu. Apa kesan daripada orang yang merasa, saya berhak mendapatkan kejayaan ini. Sudah 5 tahun saya bersusah payah. Barulah tahun ini saya mendapatkan kejayaan, hutang yang saya berhak. Apa kesannya bila dia merasa berhak terhadap kekayaan yang Allah berikan? Dia akan menikmatinya sesuka hatinya. Sesuka hati aku nak buat apa pun, nak ini, mana-mana. Ini hak apa? Bahaya tak bahaya? Sangat bahaya. Karena hati belum faham. Bila hati belum faham, disuruhnya mata melihat salah, digerakkannya tangan salah, diucapkan salah. Ini luar biasa kesannya. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kepada siapa yang kehendaki. Siapa kita boleh komplain yang Allah kehendaki dia. Ya sudah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau Maha bijaksana. Nah, kalau kita bicara lebih dalam, jemaah sekalian. Tapi saya yakin jemaah sudah agak lama mengkaji ini kan, kita sampai insya-Allah sudah dapat memahami lah. Kalau saya belum buat uraian panjang lebar sulit, saya tak berani menyampaikan, takut salah faham. Takut salah faham. Tengok ya kalimat yang Allah berikan. Man tasya, ya. Siapa yang engkau kehendaki. Allah tak kata, suruh kita kata, engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang berhak memilikinya. Tak.
Allah tak kata begitu. Allah tak suruh kita kata begitu. Ya Allah, Engkau akan memberikan kekuasaan kepada sesiapa dari hamba yang berhak memilikinya. Tak. Ya Allah, Engkau yang memiliki segala-galanya, bumi langit isinya ini, harta benda, kekayaan, Engkau akan berikan pada hamba yang berhak memilikinya. Tak. Allah tak kata yang berhak, yang Engkau kehendaki. Masya Allah. Sedangkan dalam ilmu akidah, kalimah masyiah, kehendaki itu, kehendak Allah. Masyiah kehendak Allah ya. Dalam ilmu akidah ya Mas Kidan, orang yang Allah kehendaki menjadi itu, menjadi ini, dapat itu ini, tak ada kena-mengena dengan kasih sayangnya. Tak ada kena-mengena dengan ridhonya. Maksudnya, harta milik Allah. Lalu Allah berikan kepada A, sehingga A jadi kaya raya. Atas masyiah Allah. Adakah ini bermakna Allah ridho pada A? Belum tentu. Karena masyiah tidak ada kena-mengena dengan ridho ataupun murka. Harta milik Allah. Tapi Allah tak bagi pada B, walaupun berusaha. Adakah ini bermakna karena Allah tidak bagi B pada B, bermakna Allah benci pada B? Juga tidak. Sayang, tak sayang, ridho, tak ridho Allah pada hambanya, tidak boleh kita ukur. Tidak boleh kita tentukan. Kita nilai pada apa yang dia berikan. Mantasya. Maksudnya beginilah, mentang-mentang tengok orang tu, dahlah dia kaya, dialah dia hebat, dia sakit, dia sihat tak pernah sakit, dia berjaya tak pernah gagal, dia kaya tak pernah miskin, dia naik jawatan tak pernah kurang. Itu maknanya, itu bukti bahwa Allah ridha. Betul ke ucapan itu? Salah kan? Tapi tengok yang sebelah itu. Macam-macam usaha ikhtiar dia. Sentiasa gagal. Gagal tak pernah berjaya, rugi tak pernah untung, sakit tak pernah sembuh, tak pernah sehat. Musibah. Itu bukti bahwa Allah benci orang itu. Kalaulah itu kita jadikan ukuran jemaskan. Wih, banyak orang kafir yang Allah ridha. Orang kafir banyak Allah ridha sebab Allah bagi macam-macam. Dahlah kaya raya, kekuasaan jadi polis dunia pula. Tuh bayangkan. Kasihanlah Abu Darda. Kasihanlah keluarga Ammar bin Yasir. Kasihan Bela dahulu Kais pagi makan pagi. Kasihan sungguh Abu Hurairah. Yang hidupnya untuk ukuran sekarang orang yang susah. Sebab itu Allah katakan masyiah. Masyiah kaitannya bukan, tak ada kaitan dengan ridha dan ridha. Pemberian Allah itu tidak boleh kita jadikan tanda aras untuk kita menilai seseorang itu Allah ridha atau tak ridha. Sebaliknya, kalau kita nak tahu Allah ridha atau tak ridha pada seseorang, pada kita yakni bergantung apa yang kita lakukan kepada Allah. Bila segala seruan Allah telah kita buat, segala larangannya telah kita tinggal, yakinlah bahwa Allah ridha. Walaupun saat itu kita sakit tak sembuh-sembuh. Kita susah dah lama tak senang-senang. Kita rugi tak pernah untung. Sebaliknya, jika perintah Allah dilanggar, ditinggal, larangan Allah pula dilakukan, kita Allah benci kepada orang seperti ini. Walaupun Allah bagi dia kaya tak pernah miskin, sehat tak pernah sakit. Jadi kalau kita nak cari Allah, keridhaan Allah ni bergantung diri kita. Kita dah buat atau belum perintahnya? Kita dah tinggal atau belum larangannya? Kalau sudah Allah ridha. Walaupun waktu itu Allah sedang bagi kita sakit. Dalam keadaan sakit pun Allah ridha kita. Dan orang yang diridhoi oleh Allah dalam keadaan sakit, walaupun mereka sakit, itu jauh lebih beruntung, jauh lebih bernilai, bertuah di sisi Allah, daripada orang yang senang
lenang. Tetapi Allah murka dia. Betul tidak? Orang yang Allah ridho, walaupun dia sedang sakit, sedang serba kekurangan, itu jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih beruntung di sisi Allah. Berbanding orang yang sehat, yang senang, macam-macam ada karena Allah bagi, tetapi Allah murka dia. Karena pemberian Allah itu bergantung masyiahnya. Kalau Allah kehendak, dapatlah. Kalau tak kehendak, tak dapat. Itu dari segi akidah. Dari segi ihsan pula, kalimah ini, maknanya kalau semua itu berlaku atas kehendak Allah, kenapa dia jadikan seperti itu ya? Senang ya. Berapa itu senang? Kita susah, dia senang. Ya itu Masya Allah, kita tak boleh iri, tak boleh dengki. Orang iri itu hakikatnya protes kepada Allah. Seakan-akan dikata, ya Allah, aku protes. Hambamu ni tak perhati. Kenapa engkau bagi dia? Sepatutnya bagi pada. Ketetapanmu tidak ada, ya Allah. Itulah makna hakikat dengki itu di dalam rasa itu. Tapi nak kata begitu kepada Allah tak berani. Akhirnya disalahkan orang itu. Dia tak layak. Awak tak layak. Kan itu kan dahulu yang menjangkiti iblis. Pertama kali dengki ini kan iblis yang mengasaskannya. Ketika Allah suruh iblis sujud hormat pada Adam, apa kata iblis? Tak nak. Asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, patut ke aku sujud pada orang yang macam ni? Makhluk yang kau cipta daripada tanah. Aku lebih baik, ya Allah, daripada dia. Saya tak puas hati, ya Allah, engkau beri kemuliaan kepada Adam. Yang sepatutnya kemuliaan itu yang dimuliakan itu diri ini. Dia patut hormat aku, bukan aku engkau suruh. Adam yang dimusuhi oleh iblis. Hakikatnya iblis itu protes pada Allah. Kenapa Allah muliakan Adam, tak muliakan iblis? Tapi nampak sangat kan jahatnya kalau itu kepada Allah. Lalu Adam jadi mangsanya. Dengki kepada Adam. Saya itu dengki itu, dosa besar. Penghapus amalan. Karena dengki kalau kita kaji, hasad, puncanya, akar dia paling dalam sekali. Apa yang menggerakkan hati? Dawai. Dawai itu mana faktor penggerak yang memberikan hati untuk dengki itu. Tak puas hati. Tak puas hati dengan keadilan Allah itulah. Seakan-akan Allah tak sepatutnya buat macam tu. Sepatutnya Allah itu buat seperti mana yang dia mau. Sombong sungguh. Dan memang itulah warisan iblis. Fahami betul-betul ya. Kalimah tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan atau kepemimpinan man tasya ya. Bukan siapa yang engkau ridhoi. Wah, kalau siapa yang engkau ridhoi, senang kita ya sekalian. Maknanya siapa yang dapat kuasa di dunia, pasti Allah ridho. Tapi kan akhirnya bingung kita memahami. Adakah Allah ridho pada Yahudi? Adakah Allah ridho kepada Donald Duck dahulu ketika jadi presiden? Donald Duck pula. Donald Trump. Atau mungkin Allah ridho karena dengan itu Joe Biden. Dia kata nama asalnya jadi Johari Biden. Oleh karena pindah ke Amerika jadi Joe Biden. Namanya Johari Biden. Kalaulah Allah kata tu'til mulka man tardo. Seorang pun musuh Allah, orang kafir yang akan dapat sesuap nasi dalam hidupnya. Seteguk air dalam hidupnya. Sebab yang Allah bagi sesuap nasi, seteguk air, kekuasaan, hanya yang Allah ridha. Tapi Allah tak kata mantardo, mantasya. Mantasya. Ini bagi saya sangat penting. Lihat dengan begitu, pertama, kita tak inilah hauqalah. Inilah innalillah. Innalillah. Yang pasti akan memberikan kesan dalam kehidupan seorang sangat besar sekali. Jemaah sekalian,
Karena yang saya sampaikan ini merupakan macam kesimpulan ya, sudah bukan uraian lah, kesimpulan. Dan memang saya merasa memang agak padat yang saya sampaikan, maksud yang sebenarnya bila jamaah dapat mengikuti. Jadi sebelum saya teruskan, saya beri peluang lah jamaah sekalian untuk bertanya, berdialog lah, bebas ya. Ini bebas jamaah sekalian ya, ini bebas. Bebas, jamaah boleh tanya, boleh apa ni. Sekarang saya beri peluang untuk tanya. Sila kalau ada yang ditanyakan. Juga panjang nanti penjelasannya, agak saya sengaja saya agak secara sedetail yang boleh. Saya persilakan kalau ada yang ditanyakan. Bebas, sila. Sambil baring pun boleh. Boleh on-kan dia punya audio. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ada satu soalan yang mudah sajalah. Jadi maknanya kita boleh buat kesimpulan semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya tidak ada syarat langsung lah. Sebab the konsep mantasya tu kita boleh suka hati Tuhan apa kan? Gitu. Boleh kita fahami itu Ustaz? Sekarang begini. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini kaitan dengan atok rububiyah. Okey? Atok rububiyah. Atok rububiyah itu mana pemberian Allah yang diberikan oleh Allah atas nama atau sebagai sifatnya Rabb. Dan itu Allah berikan pada siapa saja tanpa kecuali. Okey, tanpa kecuali. Mukmin ke, kafir ke, apa semua dapat. Semua dapat. Walaupun kalau dikatakan syarat, syaratnya apa? Syaratnya meminta, berusaha, ikhtiar dipanggil itu sudah pastilah ikut sunatullah. Sebab itu siapa yang pandai, lebih pandai mengikuti sunatullah, Allah akan bagi banyak. Walaupun dia bukan mukmin dan tak pernah berdoa pun. Yang menjalani kehidupan tidak sesuai dengan sunatullah, tidak sesuai dengan sunatullah. Walaupun banyak doa, ya dapat sikit lah. Ini atok rububiyah. Itu satu, poin yang penting. Yang kedua, walaupun ia atok rububiyah, pemberian Allah sebagai Rabb, ada dua. Adakah atok rububiyah ini sebagai bukti ridhonya kepada hamba tersebut, atau atok rububiyah ini sebagai bukti istidrajnya pada hamba tersebut. Gitu. Kalaulah yang dapat atok rububiyah tadi, katalah dapat kejayaan, dapat harta, dapat kesenangan hidup, dapat jawatan, katalah namanya E. Dan E ini orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Dia sentiasa memuji Allah setiap saat. Dia tahu akan melawat hidupnya. Dia berusaha keras mencari rezeki Allah di muka bumi sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Berjalanlah kamu di muka bumi, terukai segala penjurunya. Makan rezeki aku, kata Allah. Maka apa rububiyah yang Allah berikan pada yang sifatnya itu bukti ridha Allah. Kita boleh kata begitu. Itu salah satu bukti nyata ridha Allah pada Karena sifat yang seperti itu. Sementara atok rububiyah yang Allah berikan kepada B umpamanya. Wahal B ini kufur. Ya namanya kufur tentulah perintah Allah ditinggal, larangan Allah dilanggar. Allah bagi macam-macam, betul itu atok rububiyah. Dan Allah akan bagi sesuai dengan usahanya. Karena dia pandai, rajin pekerja, Allah bagi. Tetapi itu bukti nyata istidraj Allah kepada orang itu. Jadi nak mengukur ridha atau
tidaknya ridha atau istidros Allah melalui atok rupiah pada hambanya, tengok perangai hamba tersebut. Itu nanti akan menentukan atok rupiah ini sebagai bukti ridha Allah atau istidrosnya. Adapun dari segi kadar, banyak ke sikit, bermacam-macam ke, atau semacam sajakah, atau rupiah kepada hambanya A, B ini ditentukan oleh usaha hamba tersebut dalam mematuhi ketentuan sunnatullah. Sesiapa yang mematuhi sunnatullah lebih cerdas, lebih pandai, dia akan dapat banyak. Siapa yang memiliki kehidupan tidak mematuhi sunnatullah, dia dapat sikit. Seorang Muslim, waktu itu sedang berpuasa, pergi ke kebunnya, cangkul kebunnya ala kadar, rumput pun tak habis dicabut. Lepas itu tanamlah di situ, tanamlah cili, tanamlah jagung, tanamlah ubi umpamanya. Siram sekali dah tinggal. Lepas itu tawakkaltu 'ala Allah. Lepas kerja, baca solawat 6 kali, lalu tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, balik. Seminggu tak tengok, 2 minggu tak tengok, 1 bulan tak tengok. Dia kata, wah ini sudah 2 bulan, ini mesti dah buah. Datanglah. Mungkin ada yang mati hidup, tanam itu ada yang hidup, berbuah tapi kecil-kecil. Ada yang banyak yang mati. Ada yang mati. Hasilnya, alahai, sikit. Sementara B, ini non-Muslim. Kebun di sebelahnya. Wow, di tanahnya, di cangkulnya, di gemburnya, dibajanya, dirawatnya, akhirnya buahnya, Masya Allah. Pertanyaan, kenapa Allah bagi B lebih? Kenapa Allah bagi A sikit? Tentang banyak sikitnya, itu bergantung kepada sejauh mana A dan B ini mematuhi sunnatullahnya dalam menjalankan kehidupan. Karena ini atok rububiyah. Adapun ridho dan tidaknya, itu betul lah bergantung pada pribadi A dan B tadi. Itu dalam Al-Quran, ayat pertama turun kan Iqra kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa tuh maknanya? Baca. Saya pernah uraikan dahulu, perintah Iqra itu yakni perintah untuk kita mengkaji. Ya, kalau bahasa sekarang untuk memajukan apa yang dipanggil R&D lah. Research and Development. Kena maju. Mana-mana negara yang maju dalam dunia R&D-nya, walaupun negara itu kafir, pasti rezeki yang Allah berikan atau rupiah berlimpah-limpah. Itu hukum sunnatullah. Itu hukum sunnatullah. Jadi Allah tidak halang, memang tidak halang. Allah berlaku adil tentang rububiyah ini atau rububiyah ini. Gitu. Oke. Yang lain? Ya, ada yang lain? Saya beri kesempatan. Bukan apa, saya ada break sebab depan saya tak ada air. Depan saya tak ada air. Nanti kalau cakap banyak-banyak takut batal puasa. Oke. Sekarang sambungan ayatnya, watan zi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau mencabut akan kekuasaan, kalau itu kekuasaan lah, akan kepemilikan, kalau itu pemilikan lah, ada empire perniagaan. Kalau Allah nak ambil sekali mata. Mimman tasya, daripada siapa yang ia kehendaki. Yang ingin saya sampaikan dalam ayat di jamaah sekalian, tolong ya, mungkin yang ada basic bahasa Arab, saya ingin respon ya. Tolong kita kerjasama, saya ingin respon di jamaah sekalian. Tu'ti terjemahannya engkau berikan kan, tu'ti. Ata yu'ti ita uzakah, yutu zakah. Atainaka, kami memberikan pada engkau.
Apa beza ya antara ata yu'ti ita dengan a'ta yu'ti ita? Macam inna a'tainakal kautsar. A'tainaka, kami memberikan kepada engkau. Atainaka, kami berikan. Apa ya beza antara yu'ti dan tu'ti? Ata dan a'ta? Ada yang tahu? Maksud ada yang ingat? Bukan ada yang tahu. Saya kan tahu tapi ingat tidak, wallahu alam lah. Ini penting untuk kita fahami ya. Karena di situ poin yang penting untuk kita faham. Coba siapa yang ingin jawab? Apa beza tu'ti dengan ata dengan apa? Sila. Mungkin ada ustazah yang ngajar bahasa Arab. Siapa ustazah yang ngajar bahasa Arab? Tak tahu, tapi saya daripada pemakaian tu saya lihat Taina selalunya dikaitkan dengan wahyu. Apa dia? Sorry? Taina. Ata. Lebih pada wahyu. Boleh kita katakan something yang abstrak juga. Ata yang lebih konkret lah. Macam Al-Kautsar, telaga ya. Dan ada ayat-ayat lain saya lihat macam Allah memberikan ganjaran-ganjaran lah. Diguna perkataan Ata. Atana biasanya daripada Allah sendiri. Itu yang saya faham lah. Sebenarnya saya tak ada latar belakang ilmu dia. Okey, tak apa, bagus. Terima kasih. Cubaan yang bagus. Ya. Ata untuk perkara-perkara yang objeknya abstrak. Tapi ada juga walaqad ataina Musal kitab. Kami telah berikan kepada Musa kitab. Kenapa? Begini jamaah sekalian. Secara mudah lah. Cara mudah. Pertama, kalau ata yu'ti ita, contohnya ayat ini kan, memberi. Dan benda yang diberikan yakni bukan untuk dimiliki oleh yang menerima. Saya ulangi. Ata yu'ti ita itu memberi. Sementara benda yang diberikan tetap menjadi milik si pemberi, bukan si penerima. Semua nabi Allah berikan mukjizat. Baca dalam Al-Quran, bila Allah cerita tentang mukjizat, Allah gunakan ata. Kami berikan kepada Musa ayat. Mukjizat. Mukjizat itu pemberian Allah kepada para rasulnya. Dan ia tetap jadi milik Allah. Sebab itu Nabi Musa tidak. Kalau Nabi Musa mandai-mandai, suka-suka. Kumpulkanlah jiran-jirannya. Jiran, nak hiburan pagi-pagi lah. Nak tengok pulau tak? Lalu Musa campak tongkat nak tuju pulau. Tak jadi. Tak jadi. Ketuk-ketuk batu. Ya, patah nanti dia punya tongkat. Sebab itu milik Allah. Mujizat itu milik Allah. Tanpa perintah Allah, tongkat Nabi Musa tidak jadi apa-apa. Bila Musa telah meninggal, katalah tongkat itu masih ada, dan ada orang yang memiliki yang menyimpannya, ya tak jadi apa-apa lah, sebab dah diambil alih oleh Allah. Bukan untuk dimiliki oleh si penerima, tapi tetap menjadi hak milik si penerima. Berbeza dengan a'ta. Kalau a'ta, yu'ti pakai ta, itu memberikan sesuatu di mana pemberinya itu boleh dimiliki oleh yang menerima. Si yang memberi dah menyerahkan, nah sekarang jadi milik kamu. Satu yang ditentukan oleh ulama. Yang kedua, ata yu'ti ita, contohnya zakat, itu memberikan sesuatu dengan mudah. Tidak boleh ada rasa berat hati. Ata, Allah suruh kita berikan zakat dengan atuz zakah. Ata yu'ti ita zakat. Ini bermakna zakat itu hendaklah dibayar, dikeluarkan oleh orang yang wajib
diberikan kepada mereka yang berhak, ya, dengan senang hati, jangan merasa berat, jangan merasa terpaksa. Apatah lagi, zakat itu bukan hak si pemberi. Zakat itu hak si penerima. Jadi hakikatnya orang yang membayar zakat dengan atus zakat, itau zakat itu tidak memberikan apa yang jadi miliknya. Hakikatnya dia tidak memberikan apa-apa. Tidak kehilangan apa-apa. Dengan mudah. Berbeza dengan apa. Itu ada berat hati. Yang ketiga, ata itu objeknya benda-benda yang agung. Yang besar. Agung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengok. Kita tak kata Rabbana atina, tak ada. Karena yang kita minta benda yang agung. Sementara a'ta, objek yang diberikan tidaklah semestinya agung. Kita beri makanan pun a'ta bolehlah. Pergi kawan bagi hamper. Sempena raya hantar kawan kurma. Banyak. Hantar kawan sekotak kurma. Apalah. Tak bolehlah banyak. Walakau ataituka atamrah. Saya telah berikan awak tamar. Tamar tak payah atalah. A'ta ya. Hanya tamar. Walaupun tamar ajul namanya. Harganya ratus, tetap nilainya rendah. Itulah. Nah, berkaitan dalam ayat ini, ata yu'ti tu'ti itu maknanya memberikan dengan mudah. Okey. Allah nak bagi kekuasaan pada siapa kita itu dengan mudah. Kita lihat di dunia ini banyak sekali pemimpin negara yang tak pernah diramalkan pun menjadi pemimpin. Dia menjadi pemimpin. Allah bagi dengan mudah. Tapi tengok dia punya lawan dia. Watanzi'u. Sepatutnya bila tu'ti, ya lawannya tak khudulah. Engkau ambil. Tak khudul mulka. Engkau ambil. Tapi Allah tak kata tak khudu. Tanzi'u. Tanzi'u itu maknanya mencabut. Nazak. Kenapa Allah kata? Engkau cabut. Engkau tarik dengan kuat. Kekuasaan dari seorang kendaki. Inilah Allah menunjukkan sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Apabila Allah beri sedikit nikmat di dunia, sama ada nikmat kekayaan dunia atau nikmat kekuasaan atau nikmat apa umpamanya kesehatan atau apa saja lah. Ya mas sekalian, tanzi itu maknanya mencabut, bukan mengambil. Bila kalimat mencabut, maknanya benda itu susah diambil, susah terpisah. Kenapa? Karena mungkin diikat. Allah bagi kekuasaan, Allah bagi rezeki, Allah bagi kesihatan, Allah bagi harta benda, Allah bagi jawatan. Senang, bagi pluk. Terpilih. Pluk, jadi kaya. Untung. Bagi senang. Tapi malangnya manusia yang menerima anugerah Allah ini, pertama, meyakini apa yang diterima itu adalah haknya. Karena yakin itu haknya, maka dipegangnya erat-erat, diikat kuat-kuat. Ini milik saya, ini milik saya. Jangan sampai terlepas. Tengok sajalah. Bila orang sehat, pasti khawatir untuk sakit. Sehingga sanggup melakukan apa saja untuk pastikan dia terus sehat. Orang yang kaya, kekhawatiran untuk jatuh miskin pasti ada. Yaitu dia berusaha sekuat tenaga untuk pastikan dia akan kaya terus. Orang yang diberi kuasa, ia merasa itu adalah haknya. Maka kuasa diikat dengan dirinya. Jangan sampai ada orang yang berebut kekuasaannya. Diikat sungguh-sungguh. Selagi belum mati, saya tak nak melepaskan kuasa. Ini sifat buruk manusia. Dia lupa anugerah itu, mulkun itu milik Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa. Bila tiba masanya Allah nak ambil,
Sepatutnya Allah mengambilnya dengan mudah, tarik. Itu ajalah. Karena Allah berinya dengan mudah, ambilnya mudah. Ibaratnya lah, ada orang letakkan barang, amanah lah. Nak bagi ke rumah jiran, tapi dia tak ada, letak di rumah kita. Kita tak apalah, tak letaklah. Itu adalah. Itu di meja belakang pintu, letak situ. Kawan datang nak ambil, ya senang. Ambil, terus belah itu. Coba kalau dah letak begitu, kita masukkan almari, kita kunci pula, kita kunci, kita rantai. Kawan lain kali nak ambil, penatlah. Apalagi kita ikat, kita tak nak lepaskan. Sebab itu bila Allah nak ambil balik kekuasaan, Allah kena rentap. Rentap, dan itu menyakitkan. Wah, Allah boleh mengambilnya dengan mudah sepatutnya. Kalau orang yang diberi kuasa itu sedar bahwa kekuasaan itu milik Allah, bila-bila masa Allah boleh ambil. Karena diikat, rentap, jatuhnya sakit. Orang kaya sebenarnya menyadari itu milik Allah. Allah bagi dengan mudah. Nanti Allah berarti masanya nak ambil benar dengan mudah. Karena biasanya bila dah kaya itu diikat dengan hatinya, Allah rentap. Dan bila Allah tarik dengan paksa, sakitnya luar biasa. Itu salah Allah kah atau salah manusia? Salah manusia. Seakan-akan Allah dah beritahu, wahai hambaku, ini hartaku, ini kekuasaanku, aku berikan pada kamu, aku menghendaki kamu yang dapat. Tapi ingat, aku tetap menjadi pemiliknya. Kamu tidak punya apa-apa hak. Suatu saat, bila aku dah menghendaki nak ambil balik, aku ambil baliklah. Sebagaimana aku memberikanmu dengan mudah, maka nanti bila tiba masanya aku ambil pun dengan mudah. Sebab itu janganlah ikat. Jangan rantai, jangan ikat, jangan simpan lama-lama. Letak di luar aja lah. Letak di tangan saja. Sebagaimana kamu menerima ini daripadaku dengan tanganmu, maka sekarang manfaatkan dan tetap letakkan dalam. Suatu saat bila aku mengambilnya, mudah. Ini tidak diikat, dirantai, di hati, ditarik. So, itu sakitnya orang yang tak faham agama. Asalnya kaya, tiba jatuh miskin. Orang tak kuat iman, bunuh diri ya sekalian. Iya. Orang gak kuasa, tiba hilang kuasa sekali mata. Bunuh diri, tak kuat. Sakit. Orang sehat. Tapi tak mandi. Tiba-tiba jatuh sakit. Terkejut doktor. Cik, sebenarnya minta cik, ini terpaksa, kata doktor. Sebagai seorang doktor profesional, saya perlu bercakap jujur. Setelah kami buat ujian yang menyeluruh, cik, minta maaf. Cik sebenarnya menghidap kanser. Dia stage 4 banyak. Dah stage 4 punya, 4 stage. Stadium 4. Terkejut orang tu, marah sama doktor. Doktor silap mengamuk. Tanya doktor lagi, oh ya, ini dah. Akhirnya tak boleh menerima. Mengurung, menangis, tak mau makan, tak menyiksa diri. Pasal apa? Allah tarik dengan kau. Kenapa selama ini tidak menyadari yang kesihatan itu milik Allah? Suatu saat bila Allah pilih. Ini bahaya. Allah dah ingatkan. Ramai orang bila dah dapat, yang sebenarnya Allah tidak suruh kita merasa memilikinya, karena Allah boleh ambil bila-bila masa tanpa notis. Bila kita letakkan hanya di tangan, Allah mengambilnya senang. Ini letak di hati, diikat, dirantai pula. Maka Allah mengambil dengan tanzid. Dan itu sangat menyakitkan. Bukan kerana Allah zalim, subhanallah, tapi karena manusia. Kenapa? Itu ibarat orang letakkan barang. Kan? Ada orang dah letakkan apa, basikal depan rumah. Tak apalah, dia tak biasa itu aja lah. Yalah, nanti petang saya ambil, pakcik. Ya, dia tak letak tu sekarang. Nanti petang budak tu ambil, senang. Ini ada orang letakkan basikal. Diikat dan masukkan di bilik, diikat di rantainya. Jadi paksa lah. Terpaksa. Terpaksa lah mungkin budak tu panggil bumbu. Untuk mengambil basikalnya. Kan dirantai. Kan sakit itu. Salah siapa ia merasa memilikinya selama ini? Salah siapa dia merantainya? Sehingga Allah yanzid. Sehingga nanti bila Allah ambil semula, nak sabar jadi susah. Yang ada mengeluh, sedih. Bukan itu yang Allah menghendaki. Gagal dalam hidup. Jemaah sekalian,
Nampaknya itu saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat lah saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair.